Oke, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Dikna, peserta Latsar CPNS 2021 dari Poltekkes Kemenkes Medan. Hari ini tanggal 23 April merupakan hari kelima saya mengikuti kegiatan distance learning yang merupakan rangkaian dari kegiatan Latsar. Pada hari ini saya memulai kegiatan pada pukul 8 dengan mengerjakan tugas-tugas yang telah ditentukan. Tugas pertama yang saya kerjakan yaitu tugas individu, di mana saya mengerjakan tugas ini dari pukul 8 hingga pukul 11 siang. Tugas individu ini adalah deskripsi aktualisasi nilai-nilai aneka. Pada tugas ini kami diminta untuk menjelaskan keterkaitan tugas pokok kami yang tercantum dalam SKP dengan nilai-nilai dasar PNS. Dalam mengerjakan tugas ini, saya sempat mengalami kebingungan, sehingga saya mengontak teman saya, namun ternyata teman saya juga kurang begitu jelas, sehingga timbul perspektif ganda mengenai tugas ini. Oleh sebab itu, saya memutuskan untuk menghubungi Pak Agung selaku tutor kelompok 2 pada agenda 2 ini, dan melalui WhatsApp beliau menjelaskan bagaimana cara mengerjakan tugasnya. Setelah mendapat penjelasan dari Bapak Agung, kemudian saya mulai mengerjakan tugas ini. Dimulai dengan membuka kembali folder SKP saya yang telah saya buat pada sekitar bulan Januari yang lalu. Kegiatan yang saya pilih dari SKP yaitu adalah kegiatan pembelajaran atau perkuliahan baik secara teori maupun secara praktek. Dan saya juga memilih kegiatan pengabdian masyarakat. Mengapa saya memilih dua kegiatan tersebut? Hal ini karena dua kegiatan tersebut merupakan bagian dari tugas pokok saya sebagai dosen yang tercantum dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian, setelah selesai mengerjakan tugas individu ini, saya menghubungi rekan-rekan kelompok saya melalui WhatsApp di grup WhatsApp kami untuk mendiskusikan tentang mendeskripsikan kondisi yang ada berdasarkan aktualisasi nilai aneka. Namun karena berdiskusi hanya dengan melalui WhatsApp, kami agak kesulitan untuk sharing-sharing, sehingga salah satu dari teman kami mengusulkan untuk membuka Zoom. Kita diskusi menggunakan media Zoom gitu. Setelah kami berdiskusi dengan media Zoom dipimpin oleh Ibu Tere yang kebetulan merupakan ketua pada tugas kelompok kali ini, kami berdiskusi tentang bagaimana cara kami mengerjakan tugas kelompok ini, bagaimana contoh nyata pelanggaran tentang aneka, kemudian apa penyebabnya, kemudian bagaimana dampaknya, terus selain itu solusi yang bisa kami tawarkan supaya hal tersebut tidak terjadi lagi. Setelah berdiskusi panjang, akhirnya kami bisa membuahkan hasil gitu. Selain diskusi mengenai tugas kelompok hari ini, melalui Zoom meeting tadi siang, kami juga berdiskusi tentang tugas besok. Tugas besok itu tugas kelompok untuk hari esok ternyata juga berkaitan dengan tugas hari ini, yaitu membuat role play tentang aneka ini gitu. Kemudian setelah kami berdiskusi dan bisa menemukan hasil, setelah itu kami tidak langsung keluar dari grup Zoom, tapi kami menyempatkan diri untuk sejenak untuk bercengkrama, karena ada teman dari Palembang dan ada teman dari Padang yang yang belum pernah jumpa, belum pernah ketemu secara langsung, bertatap muka secara langsung, sehingga kami berdiskusilah sebentar supaya dapat mengakrabkan diri, karena kedepannya kami akan sering mengerjakan tugas kelompok seperti itu. Setelah diskusi dengan menggunakan Zoom selesai, kegiatan saya lanjutkan dengan berdiskusi kelompok kecil yang akan memerankan peran role play keesokan harinya. Di sini, pada tugas ini kami diminta untuk berpikir kreatif dan berpikir out of the box, serta bagaimana cara kami
mengemas ide supaya ide itu dapat tertuang dalam tindakan yang dengan mudah dapat diterima oleh masyarakat umum. Melalui kegiatan ini, saya banyak belajar tentang bagaimana cara menuangkan ide, tentang bagaimana cara menyampaikan pendapat supaya apa yang kita inginkan itu dapat diterima dengan jelas oleh orang lain gitu. Nah, setelah selesai berdiskusi dengan kelompok kecil untuk mengerjakan role play, kegiatan yang ketiga yang saya lakukan adalah membuat learning journal, yaitu yang sedang saya lakukan sekarang ini. Kegiatan pembuatan learning journal ini adalah kegiatan refleksi, kegiatan review pembelajaran apa dan bagaimana proses pembelajaran selama 1 hari ini. Pembuatan learning journal ini adalah tugas yang mudah, namun sekaligus tugas yang sulit. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia mudah, karena kita hanya menyampaikan apa yang terjadi selama 1 hari ini, bagaimana proses pembelajaran kami. Namun ini juga menjadi tugas yang tersulit karena dalam proses pengambilan videonya kadang tidak bisa sekali take. Misalnya tadi saya sudah take, tapi ternyata suaranya tidak terdengar, kalah dengan suara hujan. Jadi saya harus menunggu hujannya reda dulu baru take kembali, seperti itu. Jadi dalam learning journal ini kami diajarkan bagaimana kami mengolah rasa gitu, mengolah rasa supaya mau mengulang lagi dan bagaimana caranya supaya dapat selesai dengan baik, seperti itu. Dari keseluruhan pembelajaran hari ini, pengalaman dan pembelajaran yang paling menarik bagi saya adalah bagian mengerjakan tugas kelompok. Kenapa demikian? Karena kami dituntut untuk berpikir out of the box dan memikirkan bagaimana cara kami mengemas ide yang ada di benak kami, menuangkan dalam sebuah kata-kata yang dapat dimengerti oleh orang lain, seperti itu. Bagaimana kami dapat menuangkan nilai-nilai aneka, contoh-contoh aneka di instansi kami yang kiranya perlu ditingkatkan, seperti itu. Namun keseluruhan pembelajaran hari ini berlangsung dengan lancar dan sangat menyenangkan. Walaupun saya harus mengulang video ini lagi, namun saya tetap semangat untuk mengikuti kegiatan esok hari. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa pada learning journal hari ke-6 besok.